Bapak Ayubi, Masya Allah, Pak Ayubi Kozin. Ini beliau adalah GM, General Manajernya BMT Mandiri Sejahtera, yang nasabahnya kabarnya sudah tembus 60 ya Pak ya, 60.000, dan omsetnya, bukan omset, asetnya ini sudah melampaui 100 miliar dan juga mengutilisasi dana wakaf. Pak Yubi, kalau menyimak dari pemaparan dari mulai tadi Brother Zaini Usman, kemudian dari Prof. Dato Hamid Kamil Maidin Mira, kemudian dari Prof. Raditya Sukmana, menurut panjenengan Pak, kira-kira BMT Syariah Mandiri Sejahtera ini, BMT Mandiri Sejahtera ini punya agenda apa Pak yang bisa ngeling gitu ya? Atau panjenengan punya pertanyaan apa supaya agenda panjenengan itu bisa lebih sukses lagi gitu? Mumpung ada expertnya di sini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini ada 26 kantor sementara ada di Bojonegoro. Ada aset kami 260-an M. 260 miliar, Masya Allah. Penghimpunan dana kami dari wakaf ini ada, dan bagi hasil setelah disalurkan ada sisa 2,9 M. Ya. Yang kami salurkan dalam 4 tahun terakhir ini ada 319-an juta. Ini yaitu, ini sumber dana kami itu dari pengurus, pengelola, dari infak pemberian, dari anggota, juga bagi hasil bonus simpanan, juga SHW akhir tahun perkenakan itu. Dan kami ada kegiatan santunan, keagamaan, pendidikan, sosial, dan juga untuk ekonomi, ya, untuk ekonomi umat, ya. Dan ini kesempatan yang baik bagi kami pada ini. Tadi saya sangat setuju dengan Bapak Profesor No, ya. Nah, ini perlu dikonkretkan yang 5% itu kan gambarnya aja 5% itu. Saya kira perlu dikonkretkan, ada mediasi, ini mungkin BBI lah ya. Ya semestinya kalau perlu ada PP, kalau undang-undang terlalu sulit lah ya. Kalau nggak PP atau mungkin peraturan dari BBI sendiri, ya nanti para nadir ini diundang lah. Ada kesepakatan enggak, gitu aja lah. Kalau paling jalan pintas yang paling mudah itu gitu. Ada penawaran dari BBI, bagaimana ini 5%, berapa persen, atau berapa, setelah itu komitmen, dari itu memang harus difasilitasi, dibentuk lembaga, atau memang BBI sendiri, atau bagaimana, saya kira itu. Terus juga kami, ini ke depan, insya Allah kami sudah, tentang listnya sudah kerjasama dengan LMI, ya kami ucapkan selamat 25 tahun LMI, dan sukses dan semakin baik, semakin manfaat umat. Saya kira itu, Allahumma amin. Ya, insya Allah kami akan juga nanti bergabung juga tentang pengelolaan wakaf kami dengan LMI, ya, termasuk usaha-usaha lainnya. Dan ini kami ini mohon untuk Dato ya ini sama Dato Profesor ini, ya, mohon maaf ya, saya tak boleh cakap Melayu, tapi sedikit-sedikit boleh lah ya. Ini gini. Ya. Selama ini toh Dato Yeni, selama memimpin Weres, ya, apa saja cabaran dan masalah yang Dato rasa selama ini, juga untuk Dato Profesor Ahmad Kamil juga, apa saja masalah serta cabaran dalam pengelolaan wakaf dekat Malaysia, dan sejauh mana peranan Kementerian Keuangan juga pejabat setempat. Saya kira itu yang kepada beliau berdua, dan juga kepada Profesor Raditya, ya ini perlu adanya peningkatan SDM bagi kami selaku nadir ini sebenarnya. Jadi perlu nadir ini perlu ditingkatkan SDM-nya tentang apapun sudah kesimpulan Profesor Raditya tadi sampaikan tadi itu, supaya bisa ke sana itu bagaimana. Saya kira itu dari kami, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada banyak manfaatnya, juga ini menginspirasi pada teman-teman lain yang mungkin belum optimal kepada pengelolaan khususnya di BMT atau kooperasi syariah. Dan ini perlu dipahami cara memandang, ya, kami koperasi ini lain dengan yang seperti yang lainnya, nadir itu, ya.
Karena di koperasi tujuannya adalah syariah adalah diperbolehkan sebagai nadir adalah untuk penguatan modal. Nah ini harus yang dipahami bagi teman-teman nadir yang selain lembaga keuangan, ya. Ini yang perlu dipahami, ya, untuk penguatan modal. Dan yang penting lagi, ini mohon maaf, saya ingatkan saya pribadi dan teman-teman sebagai nadir, tolong kalau sudah komit sebagai nadir, jangan masuk politik lah, ya. Ini nanti akhirnya iki kok sopo yang menjabat, enggak bolong aku enggak dibantu. Tujuannya itu. Nah ini saya kira itu saja. Ya, mari kita benar-benar untuk bersama-sama menggerakkan, mengembangkan wakaf di Indonesia ini sesuai dengan daerah, wilayah kita masing-masing dan keadaan atau posisi kita masing-masing. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada LMI. Sekali lagi, insya Allah kami akan siap, ya. Bahkan nanti juga ada sebagian mungkin yang kita bentuk wakafkan dari hasil itu kepada LMI, insya Allah ada lah, ya. Kalau sekarang diminta insya Allah siap, ya. Dari hasil itu insya Allah ada. Minimal 10 juta insya Allah saya sampaikan hari ini kalau itu siap. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaannya cukup langsung menukik ini. Benar-benar kalau praktisi itu pertanyaannya seperti ini, Bro. Jadi pertanyaan pertama tadi tantangan kelolaan gitu ya. Ini Pak Ayyubi Kosin ini mencari kawan seperjuangan sepertinya. Karena beliau mengelola sebuah BMT yang asetnya sedemikian besar dan pasti kerumitannya hariannya itu juga tidak kalah seperti perusahaan multinasional nih, jangan-jangan gitu ya Pak Ayyubi. Masya Allah. Nah ini nanti mungkin Brother Zaini Usman bisa memberikan respon. Tantangan hariannya kira-kira seperti apa, Brother, dan tips-tips gimana ini supaya bisa melalui itu dan mengejar kenaikan value yang cukup gitu ya untuk memberikan manfaat lebih. Kemudian pertanyaan kedua kepada Prof. Hamid, mohon maaf ini sepertinya beliau sudah meninggalkan Zoom room, nanti kita akan forward ke beliau Pak Ayyubi, insya Allah nanti akan dijawab secara pribadi, yaitu terkait tentang dukungan pemerintah Malaysia ya terhadap konsep-konsep pemanfaatan wakaf ini. Nah terakhir ini dengan Prof. Raditya Sukmana, sepertinya nanti bisa kita tindak lanjuti pasca acara juga, ini pertanyaannya menarik, terus gimana Prof biar kompeten gitu ya kira-kira. Kita bisa ngapain aja gitu, ada program apa. Insya Allah nanti juga akan direspon oleh Prof. Raditya. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Saya mohon izin bergeser ke Bapak Ahmad Saiful Ghozi. Nah ini beliau punggawanya BPRS di Jawa Timur, yaitu Ketua Kompartemen BPRS dari Asbisindo. Ini tadi kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Ghozi ini udah kepikiran dan ternyata pikiran kita disambut sama kok ya nyambung sama Prof. Kamil tadi nggak Pak Ghozi nggih. Monggo Pak Ghozi, bagaimana elaborasinya ini? Penting banget ini sepertinya ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya memperkenalkan diri, saya Ahmad Saiful Ghozi, dipanggil Ghozi, seperti yang diperkenalkan Bu Citra tadi. Kebetulan memang saya ketua DPW Jatim untuk asosiasi atau perkumpulan Bank Syariah Indonesia Kompartemen BPRS. Saya nyubi Bu Citra, saya belum berpengalaman. Kalau yang berpengalaman Pak Momi itu ya, Prof. Radit itu. Beliau juga DPS di beberapa BPRS selain di LMI. Saya belajarnya ke beliau gitu ya. Terus terang komen saya, ini gila, ini Pak ini 3 profesor, 1 profesional langsung mengajarkan kepada kita semua. Panas saya, otak saya panas gitu. Otak saya panas, isinya daging semua gitu. Jadi hampir sempurna, hampir tidak ada pertanyaan. Paling saya akan coba mencermati apa yang saya tadi mencoba saya print screen apa yang penting-penting saya coba print screen, saya perlu mencerna. Intinya saya akan meniru gitu saja. Brother Zaini bukan main 4 triliun dengan hanya 4 orang kunci gitu ya. 4 atau 5 orang kunci kata Prof. Momi tadi, itu bisa mengelola sedemikian dahsyat dan itu akan terus mengalir sampai kemanapun nanti regenerasi itu terjadi, kayak
kayak sumur Utsman bin Affan tadi, insya Allah gitu ya. Tapi saya jadi ingat dulu ketika masih sarungan di pesantren gitu ya, sorogan gitu, belajar wakaf ini sebenarnya bukan main. Jadi apa yang disampaikan memang ya ini autokritik saja untuk diri saya sendiri. Intinya kita mungkin ilmunya sudah ada dan di buku-buku juga sudah ada, cuman prakteknya ini yang belum. Gitu. Mungkin betul begitu ya Prof. Momi ya. Jadi memang tinggal prakteknya saja, keberanian untuk segera memulai. Karena memang nggak ada contoh atau belakangan memang tidak ada pola, gitu kan. Kalau pebisnis biasanya kan butuhnya kepastian dulu baru bisa berani melangkah gitu. Tapi karena ini belum ada yang memulai, maka yang diperlukan adalah keberanian dari semua pihak untuk berani memulai. Dan ini kayaknya LMI sudah berusaha merangkai gitu. Saya kemarin kepada Ustadz Ali Hamdan saya sampaikan peran kita ini mengkoneksikan, connecting the dot. Gitu. Ada the dot Prof. Raditya, ada the dot Brother Jaini di Singapura, ada the dot Prof. Kamil di Malaysia, ada the dot Prof. Nuh di BWI dan seterusnya. Bukan main. Tadi juga disampaikan bahwa tidak bisa berdiri sendiri, semua harus saling berkoneksi. Ada asuransi syariah, ada BMT-nya, ada ada propertinya, ada fund manajernya dan seterusnya, itu harus saling bahu-membahu untuk membangun kekuatan ekonomi umat ini. Saya dari unsur keuangan syariah, terutama BPRS, insya Allah bersedia, insya Allah akan menjadi bagian dari pembangunan kekuatan ekonomi ini. Saya pikir itu Bu Citra. Tak lupa dalam kesempatan ini saya mengucapkan Barakallahu fi umrik ya kepada LMI yang milad ke-25 tahun usia yang bukan main untuk membangun kekuatan ekonomi umat ini. Insya Allah saya bersedia dan beserta gerbong asosiasi Departemen BPS, Asosiasi Bank Syariah Indonesia akan berusaha berada di belakang kampanye pembangunan ekonomi umat ini. Saya pikir itu Bu Citra, terima kasih semuanya, terima kasih 3 profesor dan Brother Jaini, profesional yang begitu hebat untuk memberikan contoh kepada kami. Izin saya akan tiru, Brother, jadi kami akan mencoba menerapkan di tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gosi, sekedap, saya penasaran soalnya. Kan tadi itu dari Prof. Kamil, itu kan membandingkan antara bank konvensional, bank Islam, dan bank wakaf. Panjenengan ini kan mengelola bank Islam, nggih, sak menika nggih. Insyaallah. Itu kan bedanya ada predominan financing gitu ya. Kalau konvensional bank dan bank Islam itu ternyata berbasis pada debt gitu ya, pada debt base gitu. Sedangkan tadi Prof. Kamil menyampaikan ini basisnya nih profit and loss and risk sharing gitu. Ya, profit and loss sharing. Profit, loss, risknya juga di-sharing. Oh, risknya juga di-sharing, ya. Ya, ini yang menarik ya. Nah, kalau di Bank Islam saat ini yang ada di Indonesia leres nggak? Semuanya nggak ada real money konsepnya gitu kan. Sementara kalau di Bank Wakaf dengan melalui gold based wakaf investment itu real apa ya, uangnya real gitu, bukan uang kartal lagi gitu. saya ini awam, basis saya teknik, tapi tadi ngelihat bener nggak ya ini sesuatu yang applicable nggak Pak di Indonesia kira-kira menurut panjenengan? Panjenengan praktisi kan ini? Ya jelas ya, Prof. Kamil tadi, Prof. Kamil kan jelas sudah mempraktekkan Citra ya. Ya, itu kan mempraktekkan dan sudah terbukti gitu kan. Dan di Indonesia sebenarnya sudah ada istilah juga bank wakaf mikro ya. Cuman ya itulah perkembangannya karena mungkin ada kepentingan sana sini jadi tidak lepas, tidak murni lepas aplikasi dari wakaf itu sendiri. Tapi sebenarnya ini Prof. Momi, Bu Citra yang lebih pas untuk menjawabnya ini. Prof. Momi ini. Jadi memang bahwa memang belum semuanya sempurna ya praktek ekonomi atau tepatnya lembaga keuangan syariah. Saya harus mengakui memang harus ada yang diperbaiki terus menerus tidak artinya. Jadi itu menjadi PR kami untuk selalu memperbaiki hal itu. Dan
Saya pikir konsep wakaf ini akan mempercepat atau menuju pada tatanan yang seharusnya begitu menurut saya. Jadi kalau kemarin kami belajarnya, kawan-kawan juga mungkin berasal dari katakannya latar belakangnya bank konvensional. Sulit untuk menghilangkan mindset itu, pasti kecampur-campur ya gitu. Bukannya melakukan pembelaan diri, tidak, itu memang harus kami akui sebagai hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya pikir itu, Bu Citra. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sangat niki Pak Gosi. Pertanyaan yang menarik dari Bapak Ayubi. Ini nanti label ada Prof. Raditya Sukmana dan Brother Zaini Osman. Masya Allah. Saya terlebih dahulu ke Prof. Raditya Sukmana sepertinya, atau ke Brother Zaini dulu? Saya sebentar aja. Oke, siap. Monggo silakan Prof. Ya, terima kasih Bu Citra. Jadi Pak Ayubi, memang banyak Pak kerjaan kita ya terkait dengan bagaimana kita memulai, tapi paling tidak yang pertama dulu itu adalah kita menyelamatkan database dulu Pak. Menyelamatkan database dulu. Kita database harus punya, jadi misalnya kalau ini misalnya ada tanah wakaf masih AIW, disegerakan supaya sertifikat wakaf, supaya kita aman Pak, dari sisi hukum kita aman. Kalau ada yang masih lesan, segerakan di AIW, segerakan di BPN, supaya itu aman. Itu database dulu Pak. Kalau itu database sudah ada, kemudian kita petakan. Dari sekian banyak database itu, misalnya yang tanah itu ada berapa banyak, kemudian kita petakan mana yang strategis yang harus mendapatkan prioritas lebih dahulu, mana yang kemudian boleh dikelolakan masih nanti-nanti. Kemudian yang strategis ini segera kita cari orang yang bisa membuat studi kelayakan. Ini mau dibuat apa ini? Nah, itu dulu, nanti dari situ kemudian kita akan bisa bergerak kemana bisnis setelah kita untuk raising fund-nya dan lain sebagainya. Tapi awal ini menyelamatkan database dulu Pak. Tanah-tanah itu harus disegerakan supaya tidak kemudian diambil alih oleh orang-orang yang suka main properti Pak, untuk pembangunan gedung apa, untuk shopping mall dan lain sebagainya. Ini harus kita selamatkan dulu. Nah, itu yang dalam urgent yang dalam waktu dekat ini. Terus kemudian kalau untuk moneter dan nanti perbankan syariah yang ditanyakan Bu Citra, itu pelajaran 1 semester Bu. Jadi silakan saja Bapak Ibu yang mau misalnya mengetahui, nanti akan saya jawab di kelas, ya monggo mau daftar S2, mau daftar S3, sebentar lagi mau ada pendaftaran S3 ini, monggo buka websitenya UNER untuk daftar S3, nanti temuin saya di kampus. Itu aja Bu Citra. Loh sih, kok jawabannya ini Prof ya. Kalau mau ilmu yang aslinya ya datanglah ke tempatnya gitu ya. Baik, insya Allah Fakultas Ekonomi Bisnis, maaf ini Fakultas Ekonomi Bisnis, Departemen Ekonomi Syariah nggih Prof ya? Ya. UNER. Bahan dari sini juga nambah mahasiswa ini, insya Allah. Karena ini juga gengnya, Masya Allah kok geng nih ya. Ini para dosen-dosen UNER tadi juga banyak loh Prof ini di peserta ini. Murid-muridnya Prof Raditya semua ini. Masya Allah. Yeah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada Brother Zaini Usman. Masih bergabung ya. Brother, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Yubi atas soalannya tadi. Tapi soalan tadi bertentangan dengan tantangan harian, yaitu cabaran harian ya, yang dialami sebagai sebuah syarikat. Pertama sekali sebagai sebuah syarikat kita bermindset komersial, tetapi bukan biasa ya, karena Waris ini adalah satu syarikat kepunyaan Majelis Ugama Islam Singapura. Jadi kewajiban dan tanggung jawab keagamaan itu juga ada. Jadi bagaimana kita mau balancekan ini antara dua tiap-tiap hari supaya kita boleh ingat memperingati bahwa setiap yang kita usahakan dari segi profesional dan dari segi mindset komersial itu perlu adil dan juga menjalankan tanggung jawab keagamaan. Jadi ini adalah satu tantangan harian di mana setiap hari kita perlu mengingatkan setiap daripada tenaga kerja kita, yaitu profesional kita, yang mereka itu menjalankan tugas supaya adil, cakap, dan kemahirannya cukup tinggi. Karena menjalankan wakaf ini cabaran dia bukan cabaran untuk mendapatkan uang aja ya. Cabaran wakaf ini datang dari pelbagai arah, ya, bukan senang untuk menjalankan tanggung jawab dan amanah pewakif itu. Setiap hari ada cabarannya, ada ceritanya, dan perlu dicari huraian dengan baik. Dan ini dilakukan tanpa kita
mendapatkan publicity, kita menjalankannya dengan cukup low profile ya. Low profile. Kalau di Singapura ini cerita waris investment ini tidak seperti di regional ya. Nama syarikat di sini kita very quiet. Kita tidak pernah di Facebook, social media karena kita tidak mau mengambil masa untuk membuat sesuatu marketing yang tidak membawa faedah. Jadi kita banyak masa kita ialah untuk membangunkan tenaga profesional kita karena profesional kita ini kalau di kalangan masyarakat Muslim ini tidak ramai yang mempunyai kemahiran yang cukup tinggi yang saya tunjukkan tadi. Kalau kita lihat daripada masyarakat lain, kalau kita terbuka, memang ramai. Tetapi siapa yang mau ke depan untuk menjalankan tanggung jawab, menjaga wakaf ini tidak ramai ya. Di antara kita yang mau buat kerja ini. Karena walaupun gajinya gaji mungkin pasaran, tetapi tantangan hariannya cukup tinggi. Tidak semua yang terbuka hatinya yang mau ingin ke depan menjalankan tugas-tugas harian ini. Dan kita sesuatu yang kita tidak boleh kuasai yaitu kompetitor ya. Kita mesti tahu kompetitor di luar itu, pasaran itu gimana. Jadi wakaf kita dapat dijalankan secara profesional, harganya dijalan dengan baik. Dan untuk mendapatkan ini semua kita perlu selalu tahu apa yang berlaku. Jadi kita tidak always inside ya. We always want to know what others are doing. Jadi kita mesti tahu apa yang orang lain buat supaya kita belajar dari mereka dan memperbaiki dari situ. Dan kita melakukan semua ini secara low profile. Tidak semua. Yang mungkin ada kejayaan, yang ada mungkin kebaikan itu suka memberitahu. Jadi bagaimana kita dapat balancekan ini dengan lebih baik di Singapura. Karena saya rasa yang penting apa yang kita cernakan tiap hari, tugasan kita, keuangan itu dapat dirasai, dapat terus kepada masyarakat setiap tahun dengan nilai yang sebenar. Yaitu cabaran harian yang perlu diingatkan pada setiap staf kita. Walaupun kita ada 30 staf ya, 30 staf, saya ada non-Muslim staf ada 2. 30, 28 yang lain itu Muslim. Jadi yang Muslim itu akan cakap, oh Muslim ini hebat ya sebenarnya. Kita minoritas di dalam kantor. Tetapi kita lihat Muslim itu cekap kerjanya. Begitu. Yang kita perlu cernakan di luar. Jadi yang non-Muslim ini keluar ke sana, yang Muslim ini semua hebat-hebat juga ya insyaAllah. Mereka Islam itu cukup adil bila melakukan perniagaan. Jadi kita cuba campurkan. Jadi apa yang di luar itu bila kita lihat sebagai satu syarikat Muslim, dia tetap bertahap yang tinggi, yang mempunyai kelas seperti any world organization, tetapi kita buat secara senyap-senyap insyaAllah. Ya, terima kasih ya Pak Ayubi atas soalannya. Sama-sama. Wallahualam. Terima kasih banyak. Saya juga memperhatikan, we are noticing that you're answering every question detail in the room chat. I mean like you're just answering everything and that's incredible. Thank you. Ya, kami sangat-sangat berterima kasih brother. Sangat mencerahkan jawabannya yang diketikkan juga, sehingga karena keterbatasan waktu juga kami tidak mengangkatnya sebagai pertanyaan di dalam sesi, tapi mudah-mudahan penanya dan semua peserta bisa membaca dan terpuaskan gitu ya dengan jawaban-jawaban Brother Zaini ini. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau dari Prof. Raditya Sukmana, step pertama untuk memastikan pengelolaan wakaf ini secara bertahap ini mencapai target-target yang diinginkan, target-target kualitas yang diinginkan, yaitu membenahi pertama kali adalah database ya. Jadi database-nya dibenarkan gitu ya, dirapikan semuanya, dikolek semuanya gitu tadi. Kemudian yang kedua adalah dipetakan, jadi setelah ada data dipetakan. Kemudian dari hasil pemetaan itu kemudian dieksekusi berdasarkan prioritas dan kebutuhannya masing-masing. Insya Allah demikian tadi dari Prof. Raditya Sukmana. Kemudian dari Brother Zaini, yang terpenting ternyata saya catat di sini itu adalah mindset, gitu ya, dan menjaga low profile. Gitu. Artinya memang tidak ramai. Ini adalah berkarya dalam senyap gitu ya, Brother. Berkarya dalam senyap dan waktu kita tidak habis di hingar-bingar digital gitu, tetapi secara real juga mencetak orang-orang yang kompeten, anak-anak muda yang kompeten, yang memahami dari mulai
fikihnya wakaf sampai nanti technicalities-nya gitu ya, dengan berbagai macam interaksi terhadap perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi di dalam ekosistem wakaf gitu. Kemudian juga tadi tetap menjaga curiosity gitu ya, dengan terus mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga lain, perusahaan lain, organisasi lain, karena dengan tahu maka akan menjadi perbaikan juga bagi organisasi kita. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak yang harusnya masih bisa kita diskusikan, tetapi waktu tidak memungkinkan gitu, kita akan menzolimi hak-hak yang lain, maka mohon izin kita akan mengakhiri seminar wakaf pada pagi hari ini. Sebelum diakhiri, maka kita akan memberikan waktu kepada Ustadz Nasiruddin, yaitu staf ahli Dewan Pengawas Syariah LMI. Doa penutupan, semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan ini, amal yang kita saksikan dan juga kita kontribusikan kepada umat pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Profesor Nuh menyampaikan, ikatan hati-hati kita yang diikatkan karena zakat, karena infak, karena wakaf, ini adalah sesuatu yang istimewa dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Kita berharap kepada Allah agar chemistry itu, ikatan itu juga dipelihara terus nanti, dan kita akan bertemu di surganya kelak. Amin, dalam keadaan iman dan Islam. Baik, kepada Ustadz Nasiruddin kami persilahkan untuk menyampaikan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang akan memalingkan kami dari maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikanlah kami ketaatan yang dapat mengantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Berikanlah kami keyakinan yang dapat meringankan beban-beban kehidupan dunia kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, sekiranya di tempat ini kami melakukan perbuatan salah dan dosa, ampunilah ya Allah. Wala hamman illa farrajtah. Dan apabila di antara kami ada yang mengalami kesedihan, dirundung masalah dan kesusahan, hilangkan semua kesusahan itu ya Allah. Wala aiban illa satartah. Dan apabila di antara kami ada melakukan perbuatan yang tercela, tutupilah ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Dan apabila di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati wa hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan apabila di antara kami ada yang memiliki hajat dan kebutuhan, baik kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat yang engkau ridhai, semoga engkau kabulkan itu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Rabb seluruh alam semesta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Nasiruddin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan tutup seminar wakaf produktif kita pada kali ini. Produktif wakaf utilities for strengthening state economy.
insya Allah akan terwujud dengan sinergi kita, merubah aku menjadi kami, kemudian menjadi kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Citra Widuri yang membawakan acara dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada kekurangan. Semoga Allah memberikan ridho atas ikhtiar kita. Dan kami berterima kasih kepada semuanya. Jazakumullahu khairan katsira atas terselenggaranya seminar ini. Kepada seluruh pembicara, kepada seluruh peserta, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita untuk tegaknya ekonomi Islam bagi kemaslahan umat. Seluruh file materi dan sertifikat akan dikirimkan via email. Jika ada kesulitan atau tidak menerima file dalam waktu 1 pekan ke depan, bisa menghubungi informasi di 0831 6294 4090. Demikian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.